Hari ini saya tidak henti-hentinya kita selalu mendengarkan kitab yang sekarang oleh guru agung kita, yaitu kitab Faidul Suhur, bulan hijrah dalam bingkaian tasawuf. Sebenarnya orang-orang yang mampu menuliskan makna daripada tiap-tiap huruf daripada Al-Quran itu adalah orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menjawab makna huruf demi huruf yang menyusun kalimat basmalah yang diriwayatkan Imam Tabrani di dalam tafsirnya, bahwanya sesungguhnya huruf ba-nya itu bermakna keagungan, huruf sin bermakna kemuliaan, dan huruf mim bermakna keluhurannya. Rasulullah sendiri telah melakukan itu. Lalu Tuan Syekh Abdul Qadir Az-Zalani membahas tentang tasyawuf, huruf demi huruf. Beliau mengatakan huruf ta itu apa? Taubat. Huruf sad itu apa? Syafa'ul qalbi. Waw adalah wilayah dan fa adalah fana. Begitupun ketika memaknai bulan Ramadan. Maka guru agung kita Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghasaifullah Masih, pada Ramadan kedua ini, akhir daripada Ramadan kedua, yaitu di bulan Syawal ini, kita sudah memasuki akhir daripada bulan Ramadan kedua atau Syawal. Maka disunatkan atas kita melaksanakan sholat syukur Lailatul Qadar 4 kali, 4 rakaat, 2 kali salam. Maka guru agung kita telah membahaskan tentang Syawal itu. Kalau dipikir-pikir seakan-akan terkesan mengada-ngada atau sekedar cocologi belaka. Namun kenyataan tidaklah demikian. Sebagaimana Sayyidina Al-Imam Ali Karamullah berkata, ilmun huruf minal ilmi mahzunin la ya'rifuhu illal ulama ur-rabbaniyin. Ilmu huruf merupakan ilmu pusaka yang hanya diketahui oleh para ulama Rabbaniyun. As-Sadduq Al-Kisal 444. Jadi orang yang mampu membuka huruf demi huruf itu sebenarnya adalah ulama tasyawuf yang Rabbaniyah. Kalau kita melihat bahwa Rasulullah juga melakukan hal sama, maka guru agung kita membuat sesuatu itu tidaklah mengada-ngada. Ada dalilnya. Kadang-kadang ada orang pihak lain mengatakan, itu mengada-ngada bid'ah, masa Syawal atau bulan-bulan lainnya diada-adakan berubah. Padahal Rasulullah sendiri melakukan hal itu. Membahas masalah basmalah tadi. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani juga begitu melakukannya. Maka pada bulan ini, dalam Syawal ini, guru agung kita membelah tiap huruf itu menjadi 4. Sin sajarah, yaitu pohon. Yang kedua wusul sampai kepada Allah. Yang ketiga alif, usul. Perbedaan wusul dengan usul. Kalau usul itu jalan sampai kepada Allah. Sedangkan usul adalah dasar pokok. Maka pokok dalam agama itu adalah 3. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya pokok agama itu adalah Islam, iman, dan ihsan. Diriwayatkan dalam Imam Al-Bukhari, beliau berkata bahwa pada suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab sedang duduk sobah bersama para sahabat dan Rasulullah SAW. Beliau berkata, bainama nahnu julusan 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami duduk bersobah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, ya kan? Tiba-tiba zata yaumin iz tala'a alaina rajulan sadidan
Tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki yang sangat putih pakaiannya. Bayadil siyabi syadidun sawadin sya'ri la yura alaihi asyarus syafaril wala ya'rifuhu minna ahadum hatta jalasa ila nabi. Dan sangat hitam rambutnya, tidak terlihat atasnya pada dirinya bekas perjalanan, dan tidak seorang pun dari kami yang mengenalinya. Sehingga ia bersobah kepada Nabi Muhammad SAW dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha baginda Rasulullah Muhammad SAW sambil berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, beritahu kepadaku tentang Islam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, faqala Shallallahu Alaihi Wasallam, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salata wa tu'ti zakah wa tasuma ramadana wa tahujjal baita innis tata'ta ilaihi sabila. Hendaklah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Hendaklah kamu mendirikan solat dan mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan ibadah haji, begitulah bila engkau mampu. Terjadi dialog antara Rasulullah SAW dengan orang tersebut. Walaupun di akhir cerita daripada kisah itu, yang datang itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dilakukan pertemuan itu setiap bulan suci Ramadan. Untuk apa? Untuk mengulang kaji bahwasanya pentingnya usul pokok-pokok agama itu. Maka para sahabat keheran-heran. Engkau benar. Terheran kepada ia bertanya, namun ia juga membenarkannya. Maka Umar beserta Abu Bakar dan Utsman, Ali terheran-heran. Dia yang bertanya, dia pula yang mengatakan, yang membenarkannya. Kan aneh. Inilah suatu makna bahwasanya yang disampaikan, yang dikatakan itu merupakan untuk pelajaran untuk diri kita, untuk umat Nabi Muhammad. Agar umat Nabi Muhammad memegang benar-benar pokok daripada Islam itu adalah yang telah kita sebutkan tadi. Lalu orang itu berkata kembali, qala wa ahbirni anil iman. Rasulullah menjawab, an tu'mina billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarri. Beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir, serta kepada ketetapan dan ketentuan Allah yang baik atau yang buruk. Perkataan yang takdir ini adalah yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Qadar dan qadar kita sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kita sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sana kita ini adalah murid dari para penguasa Abah. Kita mengikuti mursyid dan mengikuti Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Matsuriya Sirna Rasa sudah tertulis di sana. Inilah yang disebut dengan hidayah Allah. Jadi sesuatu yang terjadi atas diri kita di dunia sekarang ini adalah atas takdir Allah. Ini harus kita imankan. Andai kata kita tidak meyakinkan hal ini, maka batallah iman kita. Maka takdir itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang ulama alim sekalipun
Kalau sudah ditakdirkan dia maksud dia masuk api neraka, maka termasuklah dia dalam api neraka. Seorang penjahat sekalipun, penjahat sekalipun, kalau sudah tertulis di Lauhul Mahfuz dia akan masuk surga, maka dia akan masuk surga. Kisah-kisah ini ada terjadi. Maka kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mohon. Qadar kita adalah takdir yang lebih baik, yang baik. Karena doa itu adalah pedang. Untuk mengasahnya selalulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau diberikan keadaan yang husnul khotimah, kematian yang benar baik. Lalu lelaki itu bertanya juga kepada Rasulullah, "Fa akhbirni anil ihsan." Ya Muhammad, apa itu ihsan? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahul fa innahu yarah." Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan jika kamu tidak melihatnya maka yakinlah bahwa dia melihatmu. Inilah pokok agama. Usuluddin. Islam, iman, dan ihsan. Selama ini kita selalu mendengarkan, kalau kita mendengarkan khatib pada hari-hari Jumat, ceramah-ceramah para ustadz dan ulama, ada satu yang dihilangkan daripada usul pokok agama itu, ditambah diganti. Selalu kita dengar nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan. Digantinya nikmat ihsan itu digantinya dengan nikmat kesehatan. Padahal nikmat kesehatan itu tidak abadi. Tapi nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat Islam abadi dia. Inilah selalu kesalahan-kesalahan para mubalik kita yang tidak mengkafahkan Islamnya. Islamnya selalu diberikan oleh keyakinan yang telah dia terima dari kedua orang tuanya, karena dia dilahirkan dalam keadaan Islam. Maka inilah pokok yang dimaksud oleh para sufi dalam perkataannya, barang siapa yang menghilangkan usul pokok-pokok agama, maka terhalang dari usul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghilangkan salah satu daripada pokok agama, maka terhalanglah diri kita dengan usul pada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk dapat usul pada Allah taala itu harus masuk Islam secara kafah. Tanpa Islam secara kafah, kita tidak akan bisa usul pada Allah. Maka untuk usul pada Allah, kalau kita kembali kepada shin yang pertama tadi, as-syajarah, pohon yang baik itu adalah sebuah kalimat la ilaha illallah, pengakuan diri kita sebagai pengakuan kepada Allah yang ditanamkan ke dalam 7 latifah ruh kita oleh seorang mursyid. Maka kenapa kita di saat menditalkin zikir kita memasukkan 7 latifah, la ilaha illallah, karena ruh itu ada 7 makam untuk dimasukkan kalimat la ilaha illallah ke dalam ruhnya. Yang kedua, untuk mendapat usul pada Allah harus melalui talqin zikir juga. Untuk dapat usul pada Allah harus Islam yang kafah. Tanpa Islam dengan kafah kita tidak akan bisa liqo, bertemu dengan Allah SWT, bersama dengan Allah. Maka rukun Islam itu pondasinya ialah zikir. Orang yang tidak punya zikir maka ia tidak punya rukun Islam. Maka seyogyanya bagi seorang muslim hendaklah ia berjuang melawan nafsunya guna mendidik rukun-rukun Islam tersebut melalui jalan
zikrullah, jalan paling dekat pada Allah dan yang paling mudah untuk hamba-hambanya dan yang paling utama di sisi Allah, yaitu tiada lain adalah zikrullah. Secara terus-menerus dengan syarat mengambil zikir itu sesungguhnya dari seorang yang ahli zikir, yakni pemilik hati yang takwa dan suci dari selain Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi fadala kasrimin badil mu'minin. Kita sudah dapat seorang mursyid yang telah menanamkan zikir, talqin zikir itu ke dalam ruh kita. Maka dari itu marilah kita selalu melaksanakannya, selalu terus istiqamah agar kita sukses, melainkan dengan bersobah dengan orang-orang yang telah sukses. Maka kita untuk usul kepada Allah harus mengikuti orang yang sudah sampai kepada Allah. Maka alhamdulillah guru mursyid kita setelah sampai setiap hari 7 kali naik turun menyampaikan kelah kesuk murid-muridnya. Inilah yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita ini dalam keadaan sehat selalu, sebagaimana Amin, amin, amin. daripada guru agung kita, jangan tinggalkan sholat Isra, jangan tinggalkan sholat isti'ajah, jangan tinggalkan sholat istiqorah, jangan tinggalkan sholat isti'anah, dan jangan tinggalkan sholat kabinet merah putih dan sholat kifratul bauli. Inilah, maka disuruh guru kita mulai berzikir setelah selesai subuh sampai Isra. Itu artinya apa? Untuk mendidik, untuk usul pada Allah, agar kita terus bersama Allah. Alhamdulillah, semenjak ada keluar maklumat itu, kita terus laksanakan. Jangan kita tinggalkan. Walaupun sangat-sangat terdesak, tetap kita laksanakan sampai saatnya Isra. Inilah yang ingin saya sampaikan. Dan kepada para wakil talqin, kiai, mohon sekali saya di manaqib malam ini mengatakan, letakkanlah nama kita sebagai kiai. Karena kiai itu adalah pemberian abah. Kalau kita tidak berani memasukkan nama kita kiai di dalam nama-nama Jum ini, kita tidak kenal yang mana kiai, yang mana ikhwan. Karena kiai itu bukan permintaan kita, pemberian abah. Taruhlah nama itu sebagai penghormatan kita pada abah. Penghormatan kita pada guru. Sebagaimana Bunda Wahyu mengatakan, kita kiai itu susah mendapatkannya. Orang itu harus 40 tahun di pesantren. Kita telah diberikan murid jadi daripada abah, diberikan kiai. Taruhlah nama itu sebagai tanda syukur nikmat yang telah diberikan abah kepada diri kita. Demikian saya mohon maaf apabila ini salah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tidaklah salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.